Yang kami hormati Bapak Ketua IKPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu marilah kita bersolawat untuk mengingat, dan mudah-mudahan dengan solawat itu kita dikenal oleh Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholli alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian sholat naik ke atas. Kita sering sholat tuh, pasti ya sholat. Tetapi banyak belum kita ketahui bahwa sholat di sini bukan hanya sekedar gerakan badan saja. Di sana dari awal kita dimulai ada yang namanya takbir, ya, ada yang namanya ruku, ada yang namanya sujud. Takbir itu apa? Apa Bu Pak? Takbir Allahu Akbar. Apa artinya Bu? Allah Maha Besar. Itu terjemahannya. Allahu Akbar terjemahannya Allah Maha Besar. Tapi makna hakikinya bukan Allah Maha Besar, tetapi selain Allah itu kecil. Itu makna yang sebenarnya. Selain Allah kecil. Bagaimana aplikasi kehidupan? Ketika Allah memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti Allah Maha Besar. Tinggalkan kale sadoyo awak paika kama soji. Ketika awak taruh kale itu berarti Allah ketek. Kalau iyo Allah itu kadang tinggalkan gale awak pai kama soji. Karena hukum kama soji itu wajib, ya, wajib. Apa dalilnya? Warka'u ma'ar raqiin. Rukuklah engkau bersama orang-orang yang ruku. Rekam tuh dikit nih, kurang bagus nih. Berarti sholat ke masjid itu wajib. Buyar. Kalau setahun cuman 3.000 setahun. Jadi orang yang kelebihan harta cuma 3 juta, tidak banyak. Yang bare itu mengeluarkannya, mencarinya lebih bare lagi. Jadi itu. Lalu bagaimana cara kita untuk menyempurnakan agama? Menyempurnakan agama kita dengan berangkat haji tadi. Tapi haji di sini ada kekhususan, pengecualian. Apa dalam ayat itu? Man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mampu berangkat ke sana. Makanya di sana itu ada atimul hajjah wal umrata lillah. Sempurnakan agamamu dengan haji dan umroh. Kan itu haji dan umroh. Sebenarnya kita itu semua mampu untuk berangkat haji. Mampu nggak? Mampu. Haji itu 60 juta. Kalau buat rumah berapa juta? Buat rumah berapa juta? 100 juta. Menikah berapa juta? 50 juta. 150 juta. Beli oto berapa juta? 100 juta.
250 juta awak bisa. Tapi berangkat haji nanti dulu. Kenapa? Karena haji belum menjadi prioritas kita. Benernya bukan ambo yang ceramah itu, Pak Haji Rahmat yang dapat haji. Cuman ambo hanya menyampaikan. Kalau awak punya harta, kelebihan harta, berangkatlah haji. Atimul hajjah wal umrata. Kalau nggak mampu pai haji, pai umroh lah. Umroh cuman 30 juta. Pertanyaannya, sudah tania alun? Lah tania berangkat umroh alun? Niat, naik niat udah. Tapi nabung alun nah, baca dulu. Niat kok seperti niat kamar nikah. Lah ado calonnya, lah ado tabungannya. Niat baik umroh tapi tak ada tabungan. Wah ceritanya itu namanya cerita kanci kata orang awam. Cerita si mungkin namanya. Jadi perkara agama itu harus kita buktikan. Apa kece kalau orang kamar nikah? Kalau abang sayang pada ambo, datangi orang kaya awak. Dan namuhnya berarti dah sayang. Kalau iyo serius abang Jawa bila tanggal pernikahan kan begitu. Kalau memang iyo kita cinta kepada agama, kita harus berangkat haji sekurang-kurangnya umroh. Kalau tidak ada berarti itu cuma seperti orang pacaran, cuman tidak niat serius. Mudah-mudahan semua dari kita ini bisa berangkat haji dan umroh. Mumpung ada Pak Haji, ada Bu Haji, kan? Bisa sama-sama semuanya KPS berangkat umroh, amin. Amin. Nah, semuanya. Jadi ambo ini semua dapat ya. Iya. Patang Lisas, ini KPS, besok di mana gitu? Bukit Tinggi Muara Tanjung, besok lagi di Bandar Lampung KBSB, alhamdulillah. Ya, baru berkat Minangkabau. Mudah-mudahan kita semua mau diberikan kesehatan, keberkahan. Jam berapa Pak Haji? Masih jam 9. Lanjut. Tergantung Pak Haji aja. Biasanya ngece itu 2 jam Pak, paling sakit teh. Biasanya dari jam 8 sampai jam 5 sore siap. Yang penting ada aja. Kalau ada aja selain itu. Nah itu gue ya. Jadi bagaimana kita meningkatkan kualitas iman tadi? Kita memang percaya bagaimana kita sabana-bana percaya. Makanya iman itu butuh dibuktikan. Kalau tidak ada pembuktiannya masih kata-kata. Misalnya di dalam Al-Quran dikatakan matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah anbatat sab'a sanabila al-ayat. Barang siapa yang berinfak di jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat. Permasalahannya yakin tidak jo ayat itu? Yakin tidak? Kalau tidak yakin, takkan uang itu piti. Kalau yakin, nah pola sumbangan bako kurang sih, asin, kulkas. Itu kalau awak yakin jo ayat Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu kata yang pertama alif, lam, mim. Apa artinya Pak? Kalau di terjemahan tidak ada artinya, hanya Allah yang tahu. Tapi kalau awak mengaji, alif itu Allah, lam itu malaikat Jibril, mim itu Muhammad. Jadi dari Allah disampaikan melalui Jibril sampai kepadamu. Alif, lam, mim. Ayat kedua, dzalikal kitabul la raiba. Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi awak tak boleh ragu jual.
Kalau awak ragu jawab Quran, bermasalah keimanan itu. Makanya banyak ayat-ayat di dalam Quran itu banyak yang tidak masuk akal. Apa contohnya? Isra dan Mi'raj. Bagaimana perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram? Jaraknya Pak? Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram berapa jaraknya Pak Haji? Kurang lebih 1.500 km. Ya, dari Palestina menuju Mekah 1.500 km. Kilo-kilo dari Lampung sampai ke Bukit 1.500 km. Laika mungkin jalan kaki. Laika mungkin jalan kaki 1.500 km. Tidak mungkin kalau dimasukkan ke akal. Nah, karena banyak perkara agama itu tidak masuk akal, maupun hati keyakinan tidak diakal-akal. Itu baru dari Mekah menuju Palestina. Belum lagi Mi'raj Sidratul Muntaha, langit yang ke-7. Langit yang pertama aja udah ada ujung. Awak ke bumi itu baru satu dari sekian juta galaksi di masa ini. Satu dari sekian planet yang ada di Bima Sakti. Jadi besar ada namanya kekuasaan. Bumi itu hanya sedebu di padang pasir. Nah, permasalahannya sejauh mana pemahaman awak, sejauh mana keyakinan awak. Kalau awak yakin, lapeh. Ya, itu perlu masalah istok. Ini banyak seperti Ashabul Kahfi. Ya, orang yang menjaga keimanannya dikejar-kejar oleh tentara, akhirnya masuk ke dalam gua. Ditutup gua 350 tahun ini lalu. Lagi masuk akal? Tidak. Jadi biar kita cinta kepada Al-Quran, cinta kepada agama, bacalah Al-Quran dari Alif Lam Mim sampai itu terjemahannya. Sekali-sekali dibaca terjemahannya. Jadi banyak kisah-kisah menarik, kisah-kisah indah dalam Al-Quran. Jadi Quran itu bukan halal haram, tidak, banyak kisah. Ada kisah Nabi Musa dikejar Fir'aun, ya. Jadi kalau Allah itu menginginkan menangkat derajat seseorang, seperti Nabi Musa diangkat. Kalau Allah ingin menjatuhkan, menghinakan seseorang, seperti Fir'aun. Sekarang ada nggak nama anaknya Fir'aun? Ada tidak? Nggak ada. Kenapa? Karena Fir'aun itu sudah dihinakan oleh Allah. Tapi banyak yang namanya Muhammad. Banyak karena Allah mengangkat Nabi Muhammad setinggi-tingginya. Jadi banyak perkara agama yang tidak masuk akal. Karena awal agama Islam yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad, kita harus mengikuti ajaran. Mungkin sekian dari kami. Ada pertanyaan silakan. Nah, biasanya ada 1-2 tanya jawab, bisa nambah 3 menit lagi. Kurang dan lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.